yang tidak mempunyai hubungan. Makalah pemakalah pertama yaitu Sayyidah Humairah. Pemakalah kedua saya sendiri Sangga Ramawati. Pemakalah ketiga Hilyatus Ada. Makalah keempat Safifa, dan makalah yang terakhir Maulida Yunita. Sebelum kita mulai presentasi kita pada pagi hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemakalah pertama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, rumus, langkah, perhitungan, dan contoh penggunaan tes T untuk 2 sampel besar. Yang A, tes T untuk 2 sampel besar yang satu sama lain saling berhubungan. Tes T untuk 2 sampel besar yang satu sama lain saling berhubungan. Rumus yang kita pergunakan di sini adalah TO sama dengan M1 min M2 per SE M1 min M2. Selanjutnya langkah perhitungan. Untuk data tunggal, range-nya kurang dari 30. Yang pertama, mencari mean variabel 1 atau variabel X. M1 sama dengan sigma Fx per N. Yang kedua, mencari mean variabel 2 atau variabel Y. M2 sama dengan sigma Fx per N. Yang ketiga, mencari deviasi standar variabel 1 sama dengan standar deviasi 1 sama dengan sigma Fx kuadrat per N1. Yang keempat, mencari deviasi standar variabel 2 sama dengan SD2 sama dengan akar sigma Fy kuadrat per N2. Yang kelima, mencari standar error mean variabel 1 sama dengan SE M1 sama dengan SD1 per akar N-1. Yang keenam, mencari standar error mean variabel 2 SE M2 sama dengan SD2 per akar N-1. Yang ketujuh, mencari koefisien korelasi R produk momen RXY atau R12 yang menunjukkan kuat lemahnya hubungan korelasi antara variabel 1 atau variabel X dan variabel 2 atau variabel Y dengan peta korelasi scatter diagram. RXY atau R12 sama dengan sigma XY per N min CX CY per SDX SDY. Yang kedelapan, mencari standar error perbedaan mean antara sampel 1 dan sampel 2. SE M1 min M2 sama dengan akar SE M1 kuadrat ditambah SE M2 kuadrat min 2 R12 SE M1 SE M2. Yang kesembilan, mencari TO dengan rumus TO sama dengan M1 min M2 per SE M1 min M2. Selanjutnya, contoh penggunaannya. Yang A, contoh tes T untuk 2 sampel besar yang satu sama lain saling berhubungan, yang datanya berupa data tunggal dan range-nya kurang dari 30.
Misalkan dalam penelitian eksperimental dengan menggunakan 50 orang siswa kelas coba, kelas eksperimen, berhasil dihimpun data berupa skor yang melambangkan sikap keagamaan mereka sesudah dan sebelum mereka diajar dengan metode baru sebagai berikut. Tabel 8.6, skor yang melambangkan sikap keagamaan 50 orang siswa kelas coba, sesudah dan sebelum diajar dengan metode baru. Bisa dilihat tabelnya di halaman 329. Cara mengetahui perbedaan sikap keagamaan di kalangan para siswa tersebut di atas antara sesudah dan sebelum diajar dengan metode baru dengan cara. Langkah yang pertama, merumuskan terlebih dahulu hipotesis alternatif dan hipotesis nihilnya. Hipotesis alternatif, di kalangan siswa kelas coba terdapat perbedaan sikap keagamaan yang signifikan antara sesudah dan sebelum mereka diajar agama dengan menggunakan metode baru. Yang kedua, hipotesis nihilnya, di kalangan para siswa kelas coba tidak ada perbedaan yang signifikan antara sesudah dan sebelum mereka diajar agama dengan menggunakan metode baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sahla Rahmawati. Baik, selanjutnya contoh penggunaan yang nomor 2. Sebelumnya sudah dibahas ya, yang saling berhubungan itu seperti kayak sampel atau orang itu sama. Nah, tapi di sini kan datanya berupa data tunggal. Dia lebih ke masing-masing siswanya gitu. Karena ini kan yang diteliti sikap keagamaan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, merumuskan terlebih dahulu hipotesis alternatif dan hipotesis nihilnya. Setelah itu yang kedua, melakukan perhitungan untuk memperoleh T. Itu yang pertama langkahnya dengan membuat tabel distribusi frekuensi skor sikap keagamaan para siswa tersebut sudah diajar dengan metode baru variabel X dan sebelum diajar dengan metode baru variabel Y. Ini ya tabelnya. Terus selanjutnya ada mencari mean deviasi standar dan standar error dari mean variabel X dan mean variabel Y. Di sini variabel Y M2 sama dengan sigma FY per N sama dengan 3108 per 50 sama dengan 62,16. SD2 sama dengan akar kuadrat sigma FY 2 per N dikurangi sigma FY per N pangkat 2. Terus sama dengan 19.347,4 per 50 dikurangi 3.108 per 50 pangkat 2 sama dengan 38.609,48 dikurangi 38.638,856 sama dengan akar kuadrat 5,6144 sama dengan 2,369. SEM2-nya sama dengan SD per akar kuadrat N dikurangi 1 sama dengan 2,369 per akar kuadrat 50 dikurangi 1. Kan N-nya itu 50 ya, datanya ini. 2,369 sama dengan 2,639 per 7 sama dengan 0,338. Terus setelah itu langkah selanjutnya mencari koefisiensi korelasi R produk momen yang menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Karena N cukup besar, maka untuk memperoleh koefisiensi korelasi X produk momen dilakukan dengan bantuan peta korelasi. Nah, di sini peta korelasinya ada di halaman 333. Terus dari peta korelasi kita peroleh sigma fx sama dengan 8, sigma fx pangkat 2 sama dengan 248, sigma xy sama dengan 241, sigma fy sama dengan 8, sigma fy pangkat 2 sama dengan 282, n-nya sama dengan 50.
X-nya itu I akar kuadrat sigma Fx pangkat 2 per N dikurangi sigma Fx per N pangkat 2 sama dengan 1, 2 akar kuadrat 248 per 50 dikurangi 8 per 50 pangkat 2 sama dengan 1 akar kuadrat 4,96 dikurangi 0,0256 sama dengan 1, 4,9344 sama dengan 2,221. Yang SB-nya, yang SBY itu sama kayak SDX ya, bedanya di sigma FY-nya. Kalau ini yang Y, yang SDX, FX. Hasilnya 2,369. Terus setelah itu dengan diperolehnya CX, CY, SDX, dan SBY, maka dapat kita cari RXY. Nah, cara mencari RXY itu dengan sigma XY per N dikurangi CX, CY per SDX, SDY sama dengan 241 per 50 dikurangi 0,16, 0,16 per 2,221, 2,369 sama dengan 4,82 dikurangi 0,0256 per 5,26254 sama dengan 4,7944 per 4,26254 sama dengan 0,911. Nah, setelah itu dengan diperolehnya RXY atau R12 sebesar 0,911, maka lebih lanjut dapat kita cari standar error dari perbedaan min variabel 1 dan min variabel 2 atau SE M1 dikurangi M2. Rumusnya ada di halaman 335. Nah, setelah itu baru kita mencari T atau TO dengan rumus. TO sama dengan M1 dikurangi M2 per SE M1 dikurangi M2 sama dengan 70,16 dikurangi 62,16 per 0,140 sama dengan 8 per 0,140 sama dengan 57,143. Nah, habis itu setelah itu yang ketiga memberikan interpretasi terhadap TO. DF-nya itu sama dengan N dikurangi 1. Nah, datanya itu 50 dikurangi 1, 49. Atau konsultasi tabel nilai T. Ternyata dalam tabel tidak dijumpai DF sebesar 49. Karena itu, kita pergunakan DF yang terdekat, yaitu DF sebesar 50. Dengan DF sebesar 50 itu diperoleh harga kritik T pada tabel atau TT sebesar sebagai berikut. Pada taraf signifikansi 5%, dibagi TT sama dengan 2,01. Pada taraf signifikansi 1% dibagi T sama dengan 2,68. Dengan demikian, TO jauh lebih besar daripada TT yaitu 2,01 lebih kecil 57,143 57,143 lebih besar 2,68. Karena itu, hipotesis nihil ditolak. Ini berarti antara kedua variabel tersebut di atas terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kesimpulan yang dapat kita tarik, dengan digunakannya metode baru dalam rangka pengajaran agama Islam secara meyakinkan dapat mengubah sikap keagamaan para siswa tersebut di atas. Dari kurang positif menjadi lebih positif atau lebih baik. Ini mengandung pengertian pula bahwa metode baru ini secara signifikan telah dapat menunjukkan keampuhan atau efektivitasnya sebagai metode pengajaran agama Islam. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh pemakasan. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan tentang contoh penggunaan tes T untuk dua sampel besar yang satu sama lain berhubungan, yang datanya berupa tunggal. Yang B yaitu contoh penggunaan tes T untuk dua sampel besar yang satu sama lain berhubungan yang datanya berupa data kelompokan, lainnya 30 atau lebih. Misalkan, untuk mengetahui sampai sejauh mana efektivitas penyelenggaraan kegiatan bimbingan tes
matematika yang diselenggarakan oleh sebuah biro bimbingan tes Sipenmaru, dilakukanlah penelitian terhadap 40 orang siswa lulusan SMTA yang mengikuti program bimbingan tes Sipenmaru tersebut. Sebelum mengikuti bimbingan tes, mereka dikenakan tes matematika. Demikian pula setelah program bimbingan tes matematika selesai. Dilaksanakanlah tes matematika terhadap 40 orang peserta bimbingan tes matematika tersebut. Skor yang dicapai 40 orang peserta bimbingan tes matematika itu adalah di tabel 8.7, bisa dilihat di halaman 338. Cara mengetahui perbedaan skor hasil tes matematika di kalangan para siswa lulusan SMTA tersebut antara sebelum dan sesudah mengikuti program bimbingan tes matematika dengan cara yang pertama itu adalah merumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. Merumuskan HA di kalangan para peserta program bimbingan tes matematika terdapat perbedaan skor hasil tes matematika yang signifikan antara sesudah dan sebelum mengikuti program bimbingan tes matematika. Itu adalah hipotesisnya. Tabelnya bisa dilihat di tabel 8.7 tadi, halaman 338. Merumuskan hanya di kalangan para peserta program bimbingan tes matematika tidak terdapat perbedaan skor hasil tes matematika yang signifikan antara sesudah dan sebelum mengikuti program bimbingan tes matematika. Yang kedua, menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis di atas dan mempergunakan tes T dengan prosedur kerja sebagai berikut. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi skor hasil tes matematika sesudah berakhirnya program bimbingan tes. Itu adalah variabel X-nya, dan skor hasil tes matematika sebelum dilaksanakannya program bimbingan tes matematika itu variabel Y-nya. Berikut ada tabel. Tabelnya skor X itu bisa dilihat, dan langkah pertamanya mencari mean, deviasi standar, dan standar error dari mean variabel X-nya. Yaitu M1 sama dengan M ditambah I sigma Fx per N sama dengan 77 ditambah 5, 4 per 40, sama dengan 77 ditambah 0,50, sama dengan 77,50. SD1 sama dengan I akar sigma Fx Fx pangkat 2 per N dikurangi sigma Fx per N pangkat 2, sama dengan 5 akar 232 per 40 dikurangi 4 per 40 kuadrat, sama dengan 5 akar 5,8 dikurangi 0,01 sama dengan 5 sama dengan akar 5,79 sama dengan 5 dikali 2,406 sama dengan 12,03. SE M1 sama dengan SD1 per akar N dikurangi 1 sama dengan 12,03 per akar 40 dikurangi 1 sama dengan 12,03 per 6,245 sama dengan 1,926. Yang kedua, yang B, mencari mean, deviasi standar, dan standar error dari mean variabel Y, yaitu M2. M2 sama dengan M ditambah I sigma FY per N sama dengan 72 ditambah 5, 27 per 40 sama dengan 27 ditambah 3,375 sama dengan 75,375. SD2 sama dengan I akar sigma FY per N dikurangi sigma Fx per N pangkat 2 sama dengan 5 akar 243 per 40 dikurangi 27 per 40 akar 2 sama dengan 5 akar 6
6,075 dikurangi 0,675 pangkat 2 sama dengan 5 akar 6,075 dikurangi 0,456 akar 2 sama dengan 5 akar 5,619 sama dengan 5 dikali 2,370 sama dengan 11,850. SEM2 sama dengan SD per akar N dikurangi 1 pangkat 2 sama dengan 11,850 per akar 40 dikurangi 1 sama dengan 11,850 per 6,245 sama dengan 1,898. C. Mencari atau menghitung koefisiensi korelasi R, produk momen yang menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Karena N cukup besar, N sama dengan 40, maka dalam mencari koefisien korelasi tersebut dipergunakan diagram korelasi. Lihat pada halaman 344. Mencari Cx dengan rumus Cx sama dengan Fx per N 27 per 40 sama dengan 0,675. Selanjutnya mencari Cy dengan rumus Cy sama dengan Fy per N sama dengan 44 per 40 sama dengan 1,100. Yang F mencari SDX dengan rumus X. SDX sama dengan I akar sigma Fx2 per N dikurangi sigma Fx per N pangkat 2 SDX sama dengan 1 akar 243 per 40 dikurangi 27 per 40 kuadrat sama dengan 1 akar 6,075 dikurangi 0,675 kuadrat sama dengan 1 akar 6,075 dikurangi 0,455625 kuadrat sama dengan 1 akar 5,619375 sama dengan 2371. Selanjutnya dilanjutkan oleh Maulida Yunita. Sofifah, maaf. Selanjutnya mencari SDY. Ibu, mohon maaf kameranya ini apa nggak kalau dinyalahin sinyalnya, Bu. Mencari SDY dengan rumus SDY sama dengan I akar sigma Y pangkat 2 per N dikurang sigma Y dikurang N pangkat 2. SDY sama dengan 1 akar 280 per 40 dikurang 44 per 40 kuadrat sama dengan 1 akar 7,00 dikurang 1,1 sama dengan 1 akar 700 per 1,21 sama dengan 1 akar 5,79 sama dengan 2046. Selanjutnya mencari RXY atau R12. RXY atau R12 sigma Y per N kurang CX atau CY per SDX atau SDY 252 per 40 dikurang 0,75 atau 1,10 per 2,3712406 sama dengan 6,3 dikurang 07425
per 5,704,626 sama dengan 5,575 per 5,704,626 sama dengan 0,974. Terus selanjutnya, dari peta kolerasi di atas telah berhasil diperoleh sigma X sama dengan ditambah 27, sigma X sama dengan ditambah 44, sigma X pangkat 2 sama dengan 4243, sigma X pangkat 2, 280, dan sigma XY 252. Sedangkan N sama dengan 40. Demikian dari perhitungan di atas, kami telah memperoleh SE M pangkat 1 sama dengan 1,922, SEM pangkat 22 sama dengan 1,898 dan R12 sama dengan 0,974. Mencari standar error perbedaan main variabel X dan main variabel Y. SEM 1 dikurang M kuadrat sama dengan akar SEM 1 2 tambah SEM 2 pangkat 2 dikurang 2 titik R2 SEM 1 atau SEM 2 sama dengan akar 1,922 Pak tambah 1,898 dikurang 2X 0,974 atau 1,922 atau 1,898 sama dengan akar 3,694084 tambah 3,602404 dikurang 7,1062182 sama dengan 0,2119058 dikurang sama dengan 0,460. Yang angkanya mencari T sama dengan T dengan rumus T sama dengan M1 dikurang M2 pangkat SEM 1 sama dengan M2 sama dengan 7705 dikurang 75,375 pangkat akar 0,46 sama dengan 2,125 per 0,0460 sama dengan 4,60. Memberikan implementasi terhadap DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 40 per 1 sama dengan 39. Konsultasi tabel nilai T karena dalam tabel tidak didapati DF sebesar 39. Maka dipergunakan DF yang paling dekat dengan 39 yaitu DF sebesar 40. Dengan DF sebesar 40 diperoleh harga kritik T pada tabel sebagai berikut. Pada taraf signifikasi 5% T sama dengan 2,02. Pada taraf signifikasi 1% T sama dengan 2,69. Dengan demikian, T yaitu sebesar 4,62 adalah jauh lebih besar daripada T per T, baik pada taraf signifikasi 5% maupun taraf signifikasi 1%. Dengan demikian, maka hipotesis nihil ditolak, berarti antara variabel X dan variabel Y terhadap perbedaan main yang signifikan. Yang keempat, kesimpulan yang dapat kita tarik antara rekor hasil
tes matematika sebelum dan sesudah dilaksanakannya program bimbingan tes matematika terhadap perbedaan yang signifikan. Ini mengandung makna penyelenggaraan program bimbingan tes matematika itu telah berhasil membantu para lulusan SMTA dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang studi matematika untuk menghadapi tes Simpenmaru atau setelah diberikan bimbingan tes matematika, nilai tes matematika mereka secara signifikan meningkat atau lebih baik jika dibanding sebelumnya mengikuti program bimbingan tes. Terus selanjutnya tes T untuk dua simpel besar yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan. Satu, rumusnya. Rumus yang kita perlukan ialah T sama dengan M1 per M2 per SE M1 per M2. Langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah yang A, mencari main variabel X atau variabel 1 dengan rumus M1 sama dengan M1 ditambah I atau atau fx1 per n1. Yang B, mencari main variabel y atau variabel 2 dengan rumus m2 sama dengan m1 tambah i fy sama per n1. Mencari definisi standar variabel 1 dengan rumus sd sama dengan 1 akar fx2 per n1 dikurang fx per n. Terus yang D, mencari deviasi standar variabel 2 dengan rumus SD2 sama dengan I akar FY pangkat 2 per N2 dikurang FY pangkat 1 dikurang per N pangkat 2. Mencari yang E-nya mencari standar error main variabel 1 dengan rumus SEM1 sama dengan SD pangkat 2 akar N per 1. Mencari standar error main variabel 2 dengan rumus SEM2 sama dengan SD pangkat 2 akar N pangkat 2 per 1. Yang G, standar mencari standar error perbedaan main variabel 1 dan main variabel 2 dengan rumus SEM1 dikurang M2 sama dengan akar SEM1 pangkat 2 ditambah SEM2 pangkat 2. Selanjutnya dilanjutkan oleh Maulida. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan tes T untuk dua sampel besar yang satu sama lain tidak mempunyai hubungan. Studi eksperimen yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa dengan menggunakan metode mengajar yang baru, prestasi belajar siswa SMTA lebih baik daripada diajar dengan menggunakan metode lama, telah menetapkan 50 orang siswa SMTA yang diajar dengan menggunakan metode baru atau variabel X dan 50 siswa SMTA yang diajar dengan menggunakan metode lama atau variabel Y. Sebagai sampel penelitian, setelah eksperimen berakhir, dari kedua kelompok siswa SMTA ini diperoleh hasil belajar sebagai berikut. Tabel 8.8 dan tabel 8.9 ada di halaman 349. Untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang telah disebutkan di muka, ditempuh langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencari mean deviasi standar dan mencari mean deviasi standar error dari mean variabel pertama. Hasilnya yaitu yang pertama untuk meannya 67,50, untuk deviasi standar 11,37 dan standar error dari mean variabel 1 yaitu 1,624. Yang kedua yaitu mencari mean deviasi standar dan mencari mean deviasi standar error dari mean variabel kedua. Hasilnya untuk mean variabel kedua 63,40, deviasi standar variabel kedua 11,535 dan standar error dari variabel kedua 1,648. Yang ketiga yaitu mencari standar error perbedaan mean variabel pertama dan mean variabel 2 dengan rumus
SE M1 dikurang M2 sama dengan akar SE M1 kuadrat ditambah SE M2 kuadrat sama dengan akar 1,6024 kuadrat ditambah 1,648 kuadrat sama dengan 2,637376 ditambah 2,75904 sama dengan akar 35338, hasilnya yaitu 2314. Yang D yaitu mencari TO. Rumusnya TO sama dengan M1 dikurang M2 dibagi SE M1 dikurang M2. Hasilnya 67,50 dikurang 63,40 dibagi 2,314 sama dengan 4,10 dibagi 2,314. Hasilnya itu 1,772. Yang terakhir itu memberikan interpretasi terhadap TO. DF atau DB sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 50 ditambah 50 dikurang 2 sama dengan 98. Konsultasi tabel nilai T. Ternyata dalam tabel tidak ditemui DF sebesar 98. Karena itu dipergunakan DF yang terdekat, yaitu DF 100. Dengan DF sebesar 100 diperoleh oleh T sebagai berikut. Pada taraf signifikansi 5%, T sama dengan 1,98. Pada taraf signifikansi 1%, T sama dengan 2,63. Karena T yang diperoleh dalam perhitungan, yaitu T sama dengan 1,772 lebih kecil daripada T, baik pada taraf signifikansi 5% maupun taraf signifikansi 1%, maka hipotesis nihil diterima. Berarti antara variabel 1 dan variabel 2 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kesimpulannya, sekalipun terdapat perbedaan mean hasil belajar di antara kedua kelompok siswa SMTA tersebut, namun perbedaan mean itu bukanlah perbedaan yang signifikan. Karena itu, kita dapat mengatakan atau menyimpulkan metode baru yang dieksperimentasikan itu tidak lebih baik jika dibandingkan dengan metode lama. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Teman-teman ada yang mau nanya? Jadi pemakala boleh nanya, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Saya mau bertanya, Bu. Oke. Tadi kan saya bahas yang contoh penggunaan tes T untuk dua sampel besar yang satu sama lain saling berhubungan ya, yang datanya berupa data tunggal dan range-nya kurang dari 30. Nah, maksud dari range kurang dari 30 tuh bagaimana ya, Bu? Saya masih bingung sih. Padahal saya jelasin itu. Oke, yang untuk dua sampel besar ya? Ya, betul, Bu. Yang tidak saling berhubungan, di mana mana sih yang mana? Sorry, ulang deh coba. Saling berhubungan yang di buku halaman 328. Saling berhubungan yang datanya berupa data tunggal dan range-nya kurang dari 30. Yang kurang dari 30, maksudnya apa sih kurang dari 30? Yang kurang dari 30 itu maksudnya yang mananya ya?
Yang maksud kurang dari 30 itu, kalau kamu lihat di halaman 331 ya. Kamu buka bukunya lagi, yang buka di halaman 331. Yang ada tabel, ada di situ ada variabel X dan ada variabel Y ya. Variabel X-nya itu, ini kayaknya ini tulisnya salah ya. Mungkin ini kemungkinan salah nulisnya. Tapi banyak tulisan yang masih salah di buku beliau itu. Untuk variabel X itu sesudah diajarkan dengan metode baru dan variabel Y-nya itu sebelum diajarkan dengan menggunakan metode baru. Maksudnya apa yang ranknya kurang dari 30? Maksudnya itu yang di dalam tabelnya itu loh. Ya, itu kan ada angka untuk variabel X-nya, untuk skor variabel X itu ada nilai dari 34 sampai 66. Itu ada berapa angkanya dari situ? Ada berapa? 9, Bu. Ada 9. Nah, itu maksudnya di situ yang ranknya kurang dari 30. Ya, berbeda dengan tadi yang pembahasan ke bagian ketiga itu ya. Pembagian ketiga itu kan di mana testi untuk 2 sampel besar yang satu sama lainnya tidak mempunyai hubungan. Ya, tadi kan kamu yang bagian yang ketiga juga membahas itu ya. Nah, itu kan kalau di bagian ketiga itu kan dia dikelompokkan. Kenapa dikelompokkan? Karena range-nya itu lebih dari 30, makanya dikelompokkan. Seperti itu. Oke, sudah paham sampai sini? Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Kalian kemana kita di statistik pertama itu membahas tentang di statistik pertama ya kita membahas tentang yang namanya teknik analisis korelasi. Kemudian sekarang kita di statistik 2 itu membahas tentang teknik analisis komparasional. Itu bedanya apa? Apa bedanya antara teknik analisis komparasi dengan teknik analisis korelasi? Kalau teknik analisis korelasi itu digunakan untuk mempelajari hubungan sejauh mana kekuatan hubungan dua variabel yang diukur secara numerik. Kalau komparasi? Kalau komparasi itu digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan antar variabel yang sedang diteliti. Nah, jadi itu ya. Ini peroleh kesimpulan apakah perbedaan berarti atau kebetulan. Oke, jadi itu perbedaannya ya. Kalau korelasi kemarin kita mempelajari tentang hubungan. Ada nggak sih hubungan antara variabel X dengan variabel Y ya? Contohnya kalian ingin meneliti tentang metode pembelajaran komparatif terhadap mata pelajaran PAI ya di kelas sekian. Ini ada nggak sih hubungannya? Kalau seandainya orang guru menggunakan teknik korelasi, teknik apa tadi saya bilangnya teknik apa sih ya? Langsung lupa saya. Teknik metode pembelajaran kooperatif, contohnya metode pembelajaran kooperatif learning terhadap mata pelajaran PAI. Nah, kita sebagai peneliti itu ingin meneliti apakah ada hubungannya nih kalau seandainya seorang guru menggunakan metode pembelajaran kooperatif learning, apakah dalam pembelajaran mata pelajaran PAI-nya itu ada hubungannya. Ternyata oh pakai metode ini bagus ya, siswa juga lebih paham. Seperti itu contohnya. Nah, tetapi kalau untuk komparasi atau komparasional kita diminta untuk membandingkan ya. Membandingkan kesamaan atau perbedaannya, persamaannya atau perbedaannya. Ya, makanya kalau komparasi itu ada 2 ya kalau di buku. Ya kan? Ada tes T dan ada tes Chi kuadrat ya.
Tapi sebenarnya ada satu lagi. Satunya lagi itu adalah ANAFA. Ya, tapi kalau ANAFA itu biasanya digunakan untuk yang sifatnya multivariat. Ya, kalau bivariat itu kalau 2 variabel saja ya cukup testi dan teskai. Tapi kalau seandainya lebih dari 2 variabel, dia bisa menggunakan ANAFA. Ya, makanya nanti ANAFA dijelaskan sedikit itu nanti setelah UTS. Ada yang materi ANAFA, siapa nanti yang dapat. Nah, itu. Makanya kalau untuk testi itu lebih sering digunakan untuk penelitian yang bersifat eksperimen. Kalau kalian ingin penelitian yang bersifat eksperimen bisa menggunakan testi. Tapi ya memang kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau testi itu yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nggak bisa kita tiba-tiba gitu ya datang kita mau melakukan uji coba. Kan nggak mungkin ya anak orang siswa dari sekolah lain kamu uji coba kecuali kalau kamu mempunyai lembaga sendiri seperti itu. Ya, makanya banyak makanya itu mahasiswa IKI memang belum ada yang tentang ini karena menggunakan waktu yang relatif lebih lama. Lebih banyaknya itu menggunakan ya deskriptif analisis ya. Kalau deskriptif analisis itu sangat cepat sekali penelitiannya. Jadi datang ke sekolah tinggal langsung izin saya ingin melakukan penelitian, kamu ngirim apa ya namanya tuh? Kuesioner, nah itu udah langsung diisi, langsung kamu hitung sudah selesai. Apakah ada hubungannya nih? Gitu. Oke, tadi juga sudah dijelaskan oleh pemakalah ya. Ada 3 macam, hari ini tuh ada 3 materi untuk testing, sampel besar. Ada yang 2 sampel besar yang satu sama lainnya saling berhubungan, ada yang 2 sampel yang satu sama lainnya tidak ada hubungannya. Kemudian ada lagi untuk sampel besar yang range-nya lebih dari 30. Ya, nanti kamu pokoknya diamati saja, dibaca saja. Sebenarnya ya kalau kamu fokus ya, konsen gitu bacanya, ya itu sebenarnya sudah insya Allah bisa difahami seperti itu loh. Oke. Jadi gini, jangan menganggap ya statistik itu memang sulit. Ya, memang kalau kita ketemu yang namanya perhitungan ya otomatis dalam pikiran kita tuh pasti langsung sulit gitu loh. Tapi ya sebenarnya kalau ya kamu mau baca, mau seriusin, ya sebenarnya gampang gitu. Malah kalau kata saya lebih mudah statistik dibandingkan dengan aljabar atau matematika yang lainnya itu lebih mudah itu statistik. Karena kalau statistik itu rumusnya jelas kalau di buku ya. Oke, sekarang saya ingin membahas aja sedikit tentang peta korelasi. Tadi ada nggak yang masukin gambar peta korelasi? Nggak ada Ibu. Bingung Oh, buat iya. Bingung buatnya enggak di gambar aja. Di foto gitu nanti kita belajar bareng-bareng peta korelasi. Karena sebenarnya kan peta korelasi itu di statistik pertama itu kan sudah ada ya. Dan di sini saya ingin pengulangan saja, karena kalau untuk testi sampel besar, dia tidak ada korelasinya ini, tidak ada peta analisis korelasi, nanti perhitungannya itu kamu bingung, ini bagaimana cara mendapatkannya, seperti itu. Jadi tolong dipoto aja, kemudian di share screen. Kita belajar bareng-bareng untuk membahas tentang peta korelasi. Oke. lagi bukan Bu? Oke, sudah. Mama, tata, tata, dia. Oke, ini ya, sudah di share screen ya, oke? Sekarang kita coba menjelaskan tentang peta korelasi. Ini juga sebenarnya di peta korelasi di sini tuh ada beberapa yang kurang angkanya. Oke,
Ya, kamu bisa sambil lihat buku kalian ya. Nah, sekarang kita membahas tentang peta korelasi ya. Jadi itu untuk menyusun suatu peta korelasi itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ya. Di sini ada yang namanya variabel X sebelum diajarkan, sesudah diajarkan dengan metode baru, dan juga variabel Y-nya itu sebelum diajarkan menggunakan metode baru. Di sini di atas itu ada X, di sampingnya itu ada Y. Ya. Kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing. Di sini prosedur pertama yang harus diperhatikan itu adalah ketika kita menyusun peta korelasi itu, prinsipnya itu adalah X dan Y-nya itu saling berlawanan. Oke, di sini berlawanan ya. Ya, di sini berlawanan ya. Untuk X-nya itu dimulai dari angka yang terkecil, ya kan? Dari 66, kemudian 67, 68, 69, dan seterusnya sampai 74. Ya. Kemudian untuk yang Y-nya itu dimulai dari angka yang terbesar. Ya, di situ ada 66, 65, 64, dan seterusnya ya, sampai 58. Ya. Jadi dia prinsipnya itu dulu. Dia harus berlawanan antara X dengan Y-nya. Ya. Kemudian yang kedua itu kita harus menginput data. Datanya yang kita peroleh dari mana? Ini yang ada di yang ada di halaman 333 ya. Nah, kita input datanya itu yang ada di halaman 329. Oke, bisa kalian lihat ya di halaman 329. Di situ ada nomor subjek, kemudian ada skor sikap keagamaan sesudah dan sebelum diajarkannya dengan metode baru, di kolom, di tabel. Sekarang kita lihat, ini karena kecil-kecil, karena ada 50 gitu, jadi karena kecil-kecil banget. Di situ ada nomor subjek yang pertama. Ya. Ini kalian harus tahu juga ya, X-nya itu yang mana, Y-nya itu yang mana dulu. Bukan belum ada ya, kalian tandai dulu aja, terserah. Kalau X-nya itu sesudah, Y-nya itu sebelum. Di situ nomor subjek yang pertama itu X-nya ya, ada di angka 70 dan Y-nya ada di angka berapa? Y-nya itu ada di angka 62. Atau saya yang share screen deh, biar saya yang ngarahin kursornya, mouse-nya. Saya share screen aja ya. Saya crop dulu. Kakinya. Kakak, kakinya turun. Kak. Itu 2, ayo, kakinya turun. Bahaya. Turun ayo. Oke. Ini ya peta korelasinya ya. Kelihatan jelas ya? Oke. Tadi kan untuk nomor subjek yang pertama itu adalah X-nya itu di angka 70 dan Y-nya itu di 62. Sekarang kita garisin. Dari 70 ini X-nya di atas 70 ya. Y-nya itu adalah 62. Berarti ini dari sini 70 kita telusuri sampai Y-nya itu adalah 62 di sini. Oke. Kalau sudah ketemu di titik sini, kita kasih
istilahnya itu kita kasih tanda batang, berupa batang. Ya, di buku itu berupa batang ya, di buku ini ya. Kasih batang 1. Kemudian untuk nomor subjek yang kedua itu adalah X-nya itu adalah 87 dan Y-nya itu adalah 59. Oh, 67, 59 kita di sini cari 67 dan 59. Oh, berarti di sini kita beri batang 1 lagi. Kemudian untuk 3-nya itu 71 dan 65. 71 dan 65 kita beri batang 1 lagi. Dan seterusnya sampai 50. Sampai sini sudah paham belum? Untuk peta korelasi ini untuk peta korelasi aja. Ini pun sebenarnya ada beberapa yang salah juga ya yang di peta korelasi ini tuh. Bukan salah sih ya, kekurangan angka. Seperti di sini ini seharusnya 5 ini. Tapi nanti hasil 5-nya nanti kita hitung bareng-bareng aja. Oke, insya Allah sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menghitung F-nya. F nih, F di sini. F di sini dan F di sini. Oke, cara menghitung F-nya itu adalah kita menghitung banyaknya tadi batang yang kita buat. Di sini di yang pertama ini ya, paling atas itu di sini ada 1, kemudian di sini ada 2. Jadi di sini masukin kita angka 3. Kemudian untuk berikutnya di tabel berikutnya atau di kolom berikutnya ini di sini ada 1, di sini ada 6. Jadi angkanya 7. Jadi F ini merupakan penjumlahan dari batang yang sudah kita buat. Oke, ini untuk menghitung F-nya. Kalau sudah, kita mencari yang namanya mean deviasi. Mean deviasi itu yang mana? Yang X aksen ya dan Y aksen. Masih ingat nggak? Ani dijelaskan di statistik pertama. Cara mencarinya bagaimana? Jadi kalau kita belajar statistik itu dia tuh pasti saling berhubungan. Antara statistik pertama dengan statistik kedua. Sama aja ilmu qiraat itu ada hubungannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalian awalnya dulu belajar mim jama gitu ya. Nanti udah ketemu dengan materi hak kinayah, ketemu lagi dengan mim jamanya dalam praktek seperti itu. Oke, cara mencari mean deviasi itu adalah kita mencari nilai tengah. Kita lihat di situ untuk X-nya itu dia ada 9 angka ya, dari 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Mana angka tengahnya? Angka tengahnya itu berada di angka 70 di sini. 70 di sini ya. Berarti 70 itu merupakan mean deviasinya itu adalah 0. Mean deviasi itu nilai tengah ya, nilai tengah di mana kita harus menetapkan angka 0. Kalau dia ke kanan, dia plus, kalau dia ke kiri, dia minus. Untuk Y-nya bagaimana? Sama, kan ada 9 juga, kita mencari nilai tengahnya di berapa? Di angka berapa? Di angka 62. Berarti angka 62 ini mean deviasinya itu adalah 0. Jika ke atas dia plus, jika ke bawah dia minus. Ya. Kalau lupa nanti bisa dibuka lagi ya bukunya.
Dibaca lagi. Dia itu ada di bagian median modus. Ada juga di bagian masalah rata-rata. Juga dibahas sedikit. Ya. Median modus di bagian masalah rata-rata. Oke, insya Allah sampai sini sudah paham ya untuk E aksen dan untuk X aksen. Ya, ini jangan sampai salah ya. Ini karena X-nya itu di atas, jadi dia tabelnya ke bawah. Ini yang di samping itu Y. Oke, kalau sudah, angka berikutnya adalah kita mencari atau kita menghitung nilai selnya. Nilai selnya itu yang mana? Ya, yang ini ya, yang F. Nilai sel, nilai sel yang di dalam sini, sorry, nilai sel itu yang di dalam sini. Cara menghitungnya bagaimana? Di sini kita lihat dulu ya, di angka 71. Di sini 71. 71 ini berada di mean plus 1 dan di mean Y itu berupa plus 4. Jadi cara menghitungnya gimana? 1 dikali 1 yang ini dikali 4. Hasilnya berapa? 1 dikali 1 dikali 4. Hasilnya berapa? Ayo berapa? 1 dikali 1 dikali 4. 4. 4, Bu. Hasilnya 4 ya. Kalau sudah hasilnya 4, kita tulis di sini 4. Jadi nggak serta-merta di sini tiba-tiba muncul angka 4 gitu. Itu nggak begitu. Jadi ada perhitungannya 1. Satunya ini 1 batang ya. Batang 1 ini dikali 1 dikali 4. Hasilnya itu adalah 4. Oke, kemudian kita geser ke 74. 74 ini berada di mean 4 plus 4 dan plus 4. Jadi 2 dikali 4 berapa? 8. 8. 8 dikali 4 hasilnya berapa? 8, 32. 32. Kita tulis angka di sini 32. Nah, kemudian tadi ada yang salah nih di sini. Oke, di sini kita lihat 69 di sini ya. Di sini ada 5 ya. 5 itu berada di mean min 1 dan min 1. Berarti berapa? 5 dikali min 1 berapa? 5. Berapa? Berapa? 5 kali 1 ya, Bu? 5. 5 dikali min 1 berapa? Min 5, Bu. Min 5. Oke, min 5 dikali min 5 berapa? Min 25. 25. Min 25. Sorry, 25. min 5, sorry. Min 5 dikali min 1, karena ini 1. Min 1. Min 5 dikali min 1 berapa? Plus 5. Plus Plus 5. 5. Ya, jadi di sini ada 5 sebenarnya. Di sini ada angka 5. Oke, ini juga nggak ada ya. Ini 1. Di sini berada di angka di mean min 2 dan min 1. 1 dikali min 1 min 1. Min 1 dikali 2 dikali min 2 di sini. Hasilnya 2. Jadi memang ada beberapa yang kurang di sini itu. Oke, yang di bawahnya juga belum ada ya di sini ya. 2 berada di min 1 dan ada di min 3. 2 dikali min 1 hasilnya min 2 ya. Min 2 dikali min 3 hasilnya berapa? Plus 6. 6. Oke, itu kita sedang menghitung nilai sel. Nih udah semuanya ya, insya Allah sudah semua. Ini 0 ya, karena kan di sini sebenarnya 5 ini nih. Kekurangan garis lagi nih. Di sini 5 dikali 0 hasilnya 0. Ya. 0 dikali 0 hasilnya 0. Makanya ditulisnya di situ adalah 0. Seperti itu.
Oke ya, di sini 0, di sini 0, di sini 0 ya, karena memang dikalinya dengan 0. Oke, kalau sudah sekarang kita menghitung nilai XY. Sini nilai XY nih, di sini nih. Di sini nilai XY-nya. Oke, cara menghitungnya bagaimana nih? 4 ditambah 32, hasilnya berapa? 36. 3 ditambah 54, hasilnya berapa? 57. Seperti itu. Di sini 64, hasilnya 64. Di sini ada, oh ini juga belum ini ternyata. Coba di sini kita lihat menselnya dulu deh. Di sini adalah 1 dikali min 2, hasilnya min 2. Dikali min 3, hasilnya berapa? 6. 6. Oke, berarti di situ adalah 6. Berarti di situ 6 ditambah 18, hasilnya berapa? 24. 24. Betul ya? Nah, ini. Oke, dan seterusnya. Itu kemudian. Nah, yang perlu diperhatikan. Yang perlu kalian perhatikan ketika kita menghitung nilai untuk X aksen dan Y aksen, dia itu jumlahnya harus sama antara variabel X dengan variabel Y. Di sini sama-sama ya, 241 ya. Kalau berbeda bagaimana, Bu? Oke, kemungkinan kalian dalam perhitungan adalah salah. Ya, dalam menghitung ada yang salah. Jadi di sini harus sama. Maka di sini ada tulisan checking. Cek, kalian harus mengecek apakah sama atau berbeda. Oke, kalau sudah kita ke tabel berikutnya, ke kolom berikutnya di sini ada F, Y, sorry dibawa aja deh. F, X, aksen. Cara menghitungnya bagaimana? Ini F dikalikan dengan X. Ya, berarti 4 dikali min 4 hasilnya min 16. 3 dikali minus 3 hasilnya 9. 5 dikali minus 2 hasilnya minus 10 dan seterusnya. Ini dengan yang di atas ini berbeda nggak apa hasilnya? Ya. Karena ada yang berbeda gitu loh. Oke, kemudian yang ini 3 dikali plus 4 hasilnya plus 12. 7 dikali plus 3 hasilnya 21. 8 dikali plus 2 hasilnya plus 16 dan seterusnya. Kalau sudah kita jumlahkan, ini jangan sampai lupa ya dijumlahkan ya. Ini hasil dari sigma fx aksennya itu, fy aksen ini sebenarnya ya, fy aksen itu ada 8. Hasil untuk sigma fx aksennya itu ada 8. Ini kebetulan sama. Kebetulan. Kalau sudah kita mencari fy aksen. Ini gampangan di atas ya, agak sulit karena di bawah ini kalau cara menghitungnya. Ya sebenarnya gampang aja. Cara menghitungnya bagaimana? Bagaimana menghitungnya? Ini yang diperhatikan, ini tetap 2 yang digunakan, tetap 2 ini. Tapi cara menghitungnya bagaimana? Y aksen kuadrat, ini dikuadratkan, 4 dikali 4 berapa? 4 dikali 4. 16. 16 dikali 3, hasilnya berapa? 48. 48. Nah, hasilnya kita masukkan ke kolom di sini. Oke. Yang lainnya, di sini ada minus 2 dan 7. Ini berarti dikuadratkan dulu. Minus 2 kuadrat berapa jadinya? Dua. Minus 2 dikali minus 2. Plus 4. Plus 4 ya. 4 dikali 7. 20. 28. 28 ya. Ada yang salah lagi di sini. Jadi gitu. Jadi sebenarnya ini masih ada beberapa yang salah juga ya. Kemudian di sini berikutnya minus 3 dikali minus 3. Berapa? 9. 9 dikali 4 berapa? 27. 26.
27 ya? Lihat kaki Anda masih enggak? Berapa? 36. Dikali 4 ya di situ ya. 4 36. Nah, di situ di sini 36. Ya. Ini kemungkinan ketika masukkan beliau masukkan data itu beliau ada yang ada kesalahan, ini kemungkinan. Kemudian di situ ada minus 4 di bawahnya sini, minus 4. 4 minus 4 kuadrat berapa? 16. 16 dikali 4, berapa hasilnya? 64. Dan begitu seterusnya kalau sudah dijumlahkan. Ya. Dijumlahkan, ini pun juga sama seperti itu. Ini dikuadratkan dulu. 1 dikali 1 berapa? 1. 1 dikali 7 berapa? Hasilnya adalah 7. Seperti itu. Kemudian yang ini. Di sini ya. Minus 2 dikali minus 2 hasilnya 4. 4 dikali 5 hasilnya berapa? 20. Ya. Kemudian di sini. 4 dikali 4 berapa? 16. Berapa? 16. 16. 16. 16 dikali 2 hasilnya berapa? 22. 32 dan seterusnya. Kalau sudah pun dijumlah. Nah, itu cara membaca peta korelasi. Oke, insya Allah nggak bingung ya peta korelasi. Oke. Jadi gini, Bu, bisa nggak sih kita menggunakan ini sudah ada yang install aplikasi belum ya? Kemudian saya minta SPSS-nya sudah diinstal belum? Belum, Bu. Masih ini data, Belum Bu. Ibu. Ngurang-ngurangin. Buang-buang. Oke. Yang dibuang, disimpan aja di Google Kalau Drive. Bu. Kan Google Drive. Oke. Masalah. Ya, kalau kalian sudah punya aplikasinya gitu, kemudian Bu bisa nggak sih kita menghitung ini menggunakan Excel ya atau menggunakan SPSS? Oke, bisa. Itu sangat mudah bahkan ya, kalian cuma tinggal masukin rumusnya. Kalau kalian tahu rumusnya, masukin rumusnya. Nanti yang penting masukin datanya dulu, kemudian baru nanti kalian masukin rumusnya, nanti keluarlah hasilnya gitu. Tapi kalau menggunakan Excel, kalian kan harus tahu rumusnya ya, gitu. Nanti bagi gimana, kali gimana gitu. Nanti tinggal hasilnya aja. Tapi yang perlu diperhatikan, memang kalau matematika itu kita harus ya fokus lah gitu. Dan fokus teliti, telaten gitu, harus teliti ketika mengerjakan atau ketika kita memasukkan data. Itu. Ya. Saya lupa di kelas ini atau di kelas lain ya, dia kemarin UAS statistik itu ngirimnya pakai Excel. Tapi ternyata salah semua. Setelah saya lihat, jadi gini, ketika awal masukkan data, itu udah salah, maka semuanya salah. Itu matematika. Itu statistik. Tapi ketika kalian melakukan data penelitian, menghitung data penelitian dengan SPSS pun, ya, itu kan nanti ada ketentuan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Ya, selain harus benar ketika memasukkan data, nanti ketika ada soal atau ada angket yang tidak valid, maka dia harus dibuang. Seperti itu. Kenapa kok dibuang? Supaya hasilnya itu, karena kan yang ingin kalian teliti itu adalah hasil yang valid, hasil yang benar. Ya, yang merupakan jawaban jujur lah dari si sampel gitu, seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak valid ya sudah dibuang gitu. Kemarin saya sudah menyampaikan juga ya. Pas seandainya yang validnya itu sedikit Bu, bagaimana? Gitu. Contohnya kalian buat soal 25, yang valid itu hanya 10, itu bagaimana? Udah buat aja soal lagi gitu loh. Perbaiki soal. Bukan perbaiki soal, perbaiki kata-kata yang kamu tulis di angket ya. Kan kalian sudah tahu ya, kemarin sudah dibahas juga di mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kenapa
ada soal yang tidak valid, ya kan? Ada bisa berupa jawabannya tidak ada. Tapi kan kalau kuesioner kan jawabannya ya sangat setuju, setuju, netral, kemudian tidak setuju dan sangat tidak setuju. Ya, itu kalau lima jawaban untuk angket. Ya, tapi kan pasti biasanya problematika yang dihadapi itu kenapa tidak valid? Ya, tidak valid itu bisa dikarenakan karena kalimat yang kalian buat ketika kalian membuat angket itu tidak dipahami oleh si penjawab angket, bisa seperti itu. Ya, karena saya berapa kali itu menemukan mahasiswi bimbingan saya itu ketika membuat angket itu benar-benar bahasanya ya amburadul gitu loh. Apalagi jika bahasa yang dia gunakan itu untuk anak SMP. Terkadang SD juga bisa juga ya, kalau SD, tapi kan SD itu kelas berapa dulu ya, SD bisa, SMA gitu loh. Jadi bukan bahasa yang dipahami oleh ya orang yang ini, maksudnya tuh oleh mahasiswa gitu loh. Karena kan bahasa yang digunakan masih agak ini ya, bahasa yang mudah dipahami lah, bahasa yang gampang dicerna. Ya. Kemudian kalau seandainya saya ingin meneliti atau saya ingin membagikan angket kepada orang tua, gitu, bagaimana Bu? Bisa, tapi disesuaikan kembali. Orang tuanya ini kebanyakan orang tua yang kamu teliti itu dia pendidikannya apa? S1 kah? Atau SMP kah? Atau SD kah? Atau SMP? Nah, itu nanti bahasa juga digunakan, disesuaikan. Ya. Jadi jangan tiba-tiba bikin angket langsung disebar gitu ya. Langsung disebar ke sampel gitu ya, tanpa dikoordinasi dulu. Boleh nanti tanya-tanya ke teman atau ke dosen pembimbing, kalau nanti skripsi kan ada dosen pembimbingnya ya. Nah, seperti itu. Nanti tiba-tiba, Bu, banyak yang nggak valid nih, gimana dong? Kamu bahasanya gimana dulu? Seperti itu kan. Ya. Dan nanti kalimatnya itu jangan ambigu, jangan membuat orang itu bingung. Ya, kalau diangkat itu kan biasanya ada kalimat yang positif, ada kalimat yang negatif. Seperti itu. Banyak kita yang mencampur adukan kalimat positif dengan kalimat negatif. Dan sebenarnya itu jawabannya itu soalnya itu sama atau pertanyaannya itu sama. Seperti ini. Saya rajin sholat 5 waktu. Kemudian nanti di soal berikutnya itu ada yang soalnya berupa saya tidak rajin sholat 5 waktu. Seperti itu. Itu kan kadang membuat si penerima angket itu merasa kebingungan dalam menjawab. Oke, sampai sini sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Kalau sudah cukup jelas bisa ditutup oleh pemakalah. Silakan. Baik, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Faza yang telah menambahkan dan juga teman-teman. Kita tutup presentasi kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah.